الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak, Ibu, adik-adik jemaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kesehatan, keafiatan, serta taufik dan hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Jadi berangkatnya kita dari rumah menuju masjid adalah semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan dia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dengan agama, pahamkan dia, berikan dia kekuatan untuk bisa mengamalkan agama. Termasuk adalah sholat subuh berjamaah yang fadilahnya kita sudah tahu betapa besar, insyaallah. Dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita dengan memperbanyak salawat kepada beliau sembari terus berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan subuh ini si jadwalnya ini ya, beliau Ustaz Multazam ya, cuma mungkin berhalangan, maka kita sedikit mengisi lah ya. Kita lanjutkan dari pembahasan minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita bertawassul kepada musannif ibtigha mardatillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Syekh Abi Hamid Al-Ghazali wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa jami'il musannifin al-mukhlasin summa jami'i asatidina wa masyayikhina wa walidina. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dukhulil masjid. Kalau minggu lalu adabul khuruji ilal masjid, adab berangkat ke masjid. Sekarang kita masuk kepada adab masuk masjid ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza aradta ad-dukhula ilal masjidi faqaddim rijlaka al-yumna. Ya. Adapun yang pertama, musannif menjelaskan adab pertama kali masuk masjid yaitu melangkah dengan kaki kanan, alias masuk masjid dahulukan kaki kanan. Faqaddim rijlaka al-yumna. Wa mislul masjid kulli mahallin syarifin wa kadza ma jahula haluhu walau kharaja min masjid
ila masjid. Begitu juga apabila kita memasuki tempat-tempat yang baik ya, tempat-tempat yang mulia seperti ya kita ke sekolah, madrasah misalnya, hadir di majelis ilmu ya. Maka yang pertama adab masjid yaitu kita mendahulukan kaki kanan, kebalikan dari masuk WC. Kalau masuk WC kita dahulukan kaki kiri, kalau masuk masjid kita dahulukan kaki kanan. Ada begitu juga keluar masjid dahulukan kaki kiri, kalau keluar dari WC kita dahulukan kaki kanan. Kemudian wa qul Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Masuk masjid langkahkan kaki kanan, kemudian membaca doa masuk masjid. Apa adik-adik doa masuk masjid? Kalau yang masyhur Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Di sini musannif menambahkan Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Sama ya Pak. Jadi ketika masuk masjid dahulukan kaki kanan seraya kita membaca doa Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ighfirli, ampunkanlah zunubi ya Allah, dosa-dosaku ya. Jadi pakai zunub kata jamak dari zambun. Kalau zambun satu dosa, kalau zunub dosa-dosa. Karena memang kita dosa-dosanya enggak satu ya. Jadi Allahumma ighfirli zunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Jadi setelah kita minta ampun kepada Allah, kita minta bukakan pintu rahmat ya, pintu rahmat Allah yang begitu luas untuk ampunan atas kita. Wa mahma ra'aita bil masjid ya. Kemudian wa mahma ra'aita fil masjid man yabi'u aw yabta'u faqul la arbahallahu tijarataka wa idza ra'aita fihi man yunshidu dollatan man yanshudu dollatan faqul la raddallahu alaika dollataka kadzaka amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab-adab di masjid itu adalah dilarang melakukan transaksi jual beli ya. Jadi di masjid itu dilarang melakukan transaksi jual beli. Ada orang jualan, ada orang membeli. Maka kata Nabi, ketika kita tahu kok ada orang yang jual beli di masjid, kita disuruh mendoakan la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah bangkrutkan daganganmu. Nah, gitu. Jadi kita dilarang untuk jual beli di masjid. Sehingga kalau ada yang tahu melihat ada orang yang transaksi jual beli di masjid, kita disuruh doa la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak lariskan ya. Semoga Allah tidak melariskan daganganmu. Kemudian juga di masjid itu kita dilarang untuk mengumumkan barang kita yang hilang. Sehingga apabila kita juga tahu ada orang yang mengumumkan atau mencari, itu kita juga disuruh berdoa oleh Rasulullah la raddallahu alaika dollataka. Semoga Allah tidak menjumpakan barangmu gitu ya. Semoga Allah tidak menjumpakan barangmu. Berbeda halnya kalau misalnya dari pihak pengurus masjid menemukan barang, dia diumumkan di depan.
Jadi kalau misalnya kita ada mau mencari gitu, maka minta tolong dari orang dari pengurus masjid ya. Tapi kalau kita yang ngumumin di depan itu tidak dianjurkan, tidak begitu adabnya ya. Kama ruwiya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yaqta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Jadi ini hadis dari Sayyidina Abu Hurairah, sama isinya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, bila kalian melihat kok di masjid ada orang yang berjual beli, gitu, maka doakanlah arbahallahu tijaratak. Dan begitu juga wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dollatan. Dan bila kalian di masjid melihat ada orang yang mencari barang hilang, faqulu la raddahallahu 'alaika wa anhu aidun. Nah, itu adab di masjid. Yang pertama tadi, masuk masjid dahulukan kaki kanan seraya membaca doa Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmati. Kemudian yang ketiga, di masjid itu dilarang berjual beli ya. Jual beli halal ya, halal, tapi ketika dilaksanakan di masjid menjadi dilarang. Menunjukkan bahwasanya ada hal-hal yang memang asalnya halal tapi di dalam situasi tertentu itu dilarang. Di balik itu semua tentunya ada hikmah ya, yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahu. Misalnya makan minum itu kan halal, tapi ketika di bulan Ramadan maka menjadi dilarang. Nah, itu contohnya. Begitu juga kalau misalnya kita nitipkan anak-anak kita di pondok pesantren ya kan, maka di pondok pesantren itu dilarang main handphone misalnya, atau dilarang ngerokok ya kan. Padahal kan main handphone atau ngerokok itu bagi selain anak-anak yang di pesantren itu boleh, tapi ketika dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu itu jadi dilarang. Kemudian adab masjid selanjutnya, fa idza dakhalta al masjida fala tajlis hatta tusalliya rak'atain at-tahiyata ya. Yaitu ketika masuk masjid maka kita disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Jadi ketika masuk masjid kita disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Lakin idza dakhalta al-masjidal haram wa aradta at-tawaf fal afdalu an tabda'a bit-tawaf. Kecuali masuk masjidnya Masjidil Haram ya, Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram enggak tahiyatul masjid, tapi disunahkan adalah untuk tabda'a bit-tawaf, yaitu melaksanakan tawaf. Summa tanwiya birrok'ataini sanatat tawaf. Setelah melaksanakan tawaf, kemudian sholat sunnah tawaf, itu kalau di Masjidil Haram. Kemudian wa tukrahu at-tahiyatu idza wajada al-maktubata tuqama bil kalimatil ma'rufah. Dan ketika kita datang ke masjid, dan kita mendapati bahwasanya waktu qomat itu sudah dekat, ya, waktu qomat sudah dekat, maka kesunahan tahiyatul masjid tadi pun tidak kita dapatkan apabila kita melaksanakan tahiyatul masjid, khawatir nanti ketinggalan fadilah yang lebih besar, yaitu fadilah takbiratul ula misalnya. Waktu kerahu at-tahiyatu idza wajal maktubah tuqoma. Ketika sudah qomat untuk sholat fardu, maka yang tadinya tahiyatul masjid itu sunnah, karena waktunya sudah
dekat melaksanakan sholat fardu, sholat maktubah menjadi dimakruhkan. Wa tukrahu aidon idza tawahhama faltas sholati fardun kanat aw naflan. Maka bagaimana kalau kita datang ke masjid, ya, kemudian waktu qomat sudah dekat, maka yundabu liman lam ya'ti bittahiyah li hadasin aw ghairihi ka'allam yaruddaha wa in kana mutatahhiran aw istaghala bi syai'in akhara ay yaqula arba'a marrat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar fa innaha ta'dilu rak'atain gitu. Jadi ketika kita datang ke masjid dan mau melaksanakan tahiyatul masjid, ternyata sholat fardu sudah dekat alias waktu qomat sudah dekat, maka untuk mengganti tahiyatul masjid itu kita disunahkan membaca tasbihat, tahmid dan tahlil serta takbir sebanyak 4 kali, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sampai 4 kali. Fa innaha ta'dilu rak'ataini. Karena bacaan tasbih kita itu menyamai daripada sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid tadi. Intinya karena masjid ini adalah tempat yang mulia, tempat yang dihormati, maka sebagai bentuk penghormatan kita kepada masjid, ketika tidak sempat untuk sholat tahiyatul masjid, maka kita disunahkan mengganti untuk bertasbihat, ya, atau beramal-amal sunnah yang lainnya, membaca Al-Quran ataupun zikir yang lainnya, gitu Pak ya. Fa illam takun ala taharatin, fa illam takun shallaita fi baitika masalan rak'atail fajri fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyati. Kemudian ketika kita sudah sholat sunnah di rumah, sebagaimana jelaskan sebelumnya bahwa baginda Nabi SAW itu sholat qobliyahnya di rumah. Maka ketika kita ada kesempatan sholat qobliyahnya di rumah dan datang ke masjid nggak sempat sholat tahiyatul masjid, maka itu fayujzi'uka ada'ahuma, sudah mencukupi bagi kita, alias bisa mengganti fadilah atau keutamaan dari tahiyatul masjid. Li'annaha tahsulu bi kulli naflin wa bi maktubatin wa idlam tanwi ma'a dzalik li'anna al-maqsuda wujuda sholati qabla al-julus wa qad wajadta bi dzalik, ya. Karena sesungguhnya yang dimaksud adalah kita mendapati sholat sebelum kita duduk. Jadi di antara ada pada masjid, yaitu yang pertama kita ulangi sedikit, yaitu kita masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan seraya membaca doa Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmati. Kemudian ada berikutnya, yaitu di dalam masjid itu dilarang berjual beli. Di dalam masjid itu dilarang mencari atau menyimpan barang yang hilang, ya. Maka ketika kita melihat ada yang berjual beli atau mencari barang yang hilang, kita suruh berdoa la arbahallahu tijarataka la raddallahu alaika dullataka. Kemudian ketika masuk masjid dan ada kesempatan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, kita disunahkan untuk mengerjakannya. Dan di waktu yang tidak sempat untuk sholat tahiyatul masjid, maka
sebagai pengganti tahiyatul masjid tadi kita disunahkan untuk berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fa iza faragta min ar-rak'atain fanwi al-i'tikafa. Jadi setelah kita sholat tahiyatul masjid tadi, adab-adab di masjid yaitu hendaknya kita niat untuk iktikaf, ya, niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid, di depan sudah. Di niat iktikaf wa huwa al-lubsu fil masjid bi niyatil iktikaf bi annahu sunnatun muakkadatun. Karena iktikaf, ya, niat iktikaf itu hukumnya sunnah muakkad kulla waqtin, setiap waktu. Faqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man iktikafa fawaqana qatan faka'anna ma'ataqa nasmatan wa fawaqa bidummatil fa wa akhiruhu qaf ay miqdaru zamanin hal binaqatin wal muradu bin nasmah huna ar-raqi. Gitu ya. Jadi di antara fadilah beriktikaf atau ketika kita masuk masjid dan kita niatkan untuk iktikaf itu adalah mendapatkan pahala memerdekakan budak. Barang siapa yang beriktikaf atau ketika masuk masjid dia niat iktikaf walaupun hanya sesaat, ya, fuwaqona kotan, itu semasa memerah susu, ya. Nah, dimaksud tadi semasa memerah susu sebentar aja, walaupun iktikafnya sebentar, maka dia mendapatkan fadilah ataqo nismatan air rokik. Pahalanya yaitu pahala memerdekakan budak. Masya Allah. Ini besar sekali keutamaan daripada iktikaf itu. Ada juga ketika di bulan Ramadan lebih, ya kan, di akhir bulan Ramadan. Atau fadilah yang lain, barang siapa yang beriktikaf, ya, 1 hari, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 1 parit. Yang mana 1 parit itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Jadi makin lama dia beriktikaf, ya, makin banyak dia beriktikaf, maka makin banyak mendapatkan keutamaan-keutamaan. Kayaknya sampai situ dulu Bapak untuk mengisi kosongan kita. Jadi kita ulangi sedikit lagi, ya. Adab-adab masuk masjid diantaranya yaitu ketika masuk masjid kita dahulukan kaki kanan seraya membaca doa Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmat. Kemudian di masjid dilarang berjual beli dan di masjid dilarang mencari barang yang hilang. Maka ketika atau mengumumkan barang hilang, maka ketika kita melihat atau mengetahui, kita disuruh mendoakan la arbahallahu tijarataka la raddallahu alaika dollataka. Kemudian ketika masuk masjid, maka adabnya yaitu kita melaksanakan tahiyatul masjid sebagai penghormatan kita kepada masjid. Apabila waktu tidak memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid sebelum duduk, maka kita disunahkan menggantinya dengan bacaan tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, maka jangan lupa selama berada di masjid kita niat iktikaf agar apa-apa yang kita kerjakan di masjid itu dihitung sebagai ibadah, ya. Itu dihitung sebagai ibadah. Mungkin demikian Bapak hadirin jemaah subuh rahimakumullah, sedikit dari adab-adab masjid.
lain kesempatan mungkin bisa kita lanjutkan ya, karena ini dadakan belum banyak mutola'ahnya ini Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman sehingga kita bisa amalkan dan sampaikan yang sedikit ini. Ala hazini wa